Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Andini Fitriani, NIM A1A221040. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas ujian tengah semester, yaitu video pembelajaran dengan MK metode dan media pembelajaran dengan dosen pengampu kita, yaitu Bapak Muhammad Adi Saputra MPD. Baiklah, tema yang saya gunakan dalam media dan mode pembelajaran hari ini yaitu tentang pahlawan kita Jenderal Sudirman. Model yang saya gunakan yaitu Discovery Learning atau dengan singkatan DL. Baiklah, sekian perkenalan dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama, Krisna, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Alex, Hadir, Bu. Yanti, Hadir, Bu. Santi, Hadir, Bu. Junia, Hadir. Daniel. Hadir, Bu. Baiklah, hadir semua. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Yang memimpin doanya ketua kelas. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menunjukkan sebuah foto pahlawan yang ini. Kalian pada kenal itu siapa? Ya benar. Baiklah. Ada yang tahu nggak Jenderal Sudirman ini sebagai pahlawan apa? Nasional. Ada lagi yang lain? Baiklah, yang dikatakan kalian semua itu benar. Baiklah, untuk lebih jelas lagi materi ini, Ibu akan memberikan kalian tugas per kelompok, yaitu ada 3 kelompok. Ada yang dua ya, ada yang dua, yang 3 ya. Baiklah, ada spidol nggak? Ada, Bu. Tinggal ada Spidol nggak? Ada. Terima kasih ya. Baiklah, tugasnya yaitu yang pertama, kalian cari tentang biografi Jenderal Sudirman. Yang kedua, kalian cari tentang pendidikan. Dan yang terakhir, atur perjuangan. Baiklah, untuk kelompok 1 akan menjelaskan tentang biografi Jenderal Sudirman. Yang untuk kelompok 2-nya menjelaskan pendidikan. Dan yang kelompok terakhir perjuangan. Baiklah, silakan kalian mencari. perjuangan Jenderal Sudirman. Yang kelompok 2-nya tentang pendidikan Sudirman ya. Berarti kami biografi, ya. Ya, biografi. Yang kelompok 2 tentang pendidikan. Yang ketiga tentang perjuangan.
Jenderal Sudirman atau Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, dia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Kemudian kelahirannya itu yaitu 24 Januari 1919, Kabupaten Purbalingga. Meninggal pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang kedua, ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pendidikan Sudirman. Jenderal Sudirman, yang pertama sekolah mahasiswa, yang kedua di Sekolah Guru Muhammadiyah Solo tetapi tidak sampai tamat, yang ketiga pendidikan militer pembela tanah air PETA di Bogor. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 3 yang akan melaksanakan selanjutnya akhir perjuangan Jenderal Sudirman. Yaitu bentuk perjuangannya yaitu dia melancarkan serangan gerilya kepada penjajahan Belanda meskipun suatu kala ia sedang sakit paru-paru, namun ini tidak mencegahnya untuk terus berperang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman sendiri itu merupakan panglima besar utama di tentara Indonesia dan menjabat di usia yang masih sangat muda. Jenderal Sudirman sendiri adalah anak rakyat biasa. Kemudian ia diadopsi oleh pamannya dan berubah menjadi seorang bangsawan Jawa. Baiklah, kayaknya hari terlihat mendung dan hujan. Kita akhiri materi pada hari ini. Sebelum untuk pulang, lebih baik kita berdoa dulu ya, anak-anak. Ibu, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa supaya selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Baiklah, terima kasih. Kita akhiri daripada hari ini dan kita lanjut lagi pada minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kartawiraji dan ibunya Siem, berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunario, asisten Wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936 menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Sangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA.
tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang kerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.